Permisi Bu. Halo, selamat pagi. Ya, saya Wati Bu. Oh ya, Ya, Wati, yang sudah janjian salam sama Ibu kenal dulu. kemarin. Oh, yang minggu lalu Iya, menghubungi Ibu ya? iya Bu. Wah, ternyata kamu cantik sekali. Ah, Ayo, Wati, iya Bu, terima silakan duduk. kasih. Wah, tadi kamu naik apa ke sini? Naik motor sih Bu. Oh, bagaimana jaraknya dari tempat kamu ke sini? Ya lumayan jauh sih Bu, tapi udah biasa sih Bu karena saya sering dari rumah ke kantor gitu loh Bu, jauh juga. Oh ya, nah kan Wati ini baru ketemu pertama kali ya dengan Iya Bu. Ibu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sekarang masih baik-baik aja sih Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, Ibu juga baik. Nah, kalau begitu kok tumben ya Wati menghubungi Ibu? Ya saya ingin cerita sedikit-sedikit sih Bu. Ada ya curhat-curhat gitu loh Bu. Oh ya, boleh banget kok Wati. Tapi saya bingung sih Bu, kayak takut juga sih Bu buat cerita. Takut, apa yang membuat Wati takut? Ya takutnya kalau nanti saya cerita nanti kayak apa yang saya ceritakan itu kayak kesebar gitu loh Bu. Oke Wati, nah begini. Dalam konseling, Ibu sendiri sebagai seorang konselor itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi, asas kerahasiaan itu Ibu udah memiliki kode etik di mana Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun apa yang menjadi persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli Ibu. Jadi, kamu bebas bercerita apa saja. Ibu janji deh nggak bakalan cerita kemana-mana. Oh gitu ya Bu, soalnya saya juga kan baru pertama kali ya Bu Ya, baik. konseling. Oke, kalau begitu saya jadi ngerasa aman sih Bu. Ya. Gitu. Oke, nah selain itu juga mengenai waktunya, nanti untuk biasanya ya, waktu kalau Ibu konseling sama klien Ibu itu biasanya 45 menit. Nah untuk hari ini kita ya sekitar segitu juga, kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa, kalau kurang juga nggak apa-apa, karena nanti setelah ini Ibu juga ada janjian. Tapi kamu nggak usah merasa ini, karena kalau nanti memang nggak selesai, kita akan jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana menurut Wati? Ya bisa sih Bu, soalnya saya juga nanti sekitar 2 jam lagi tuh ada acara juga di kantor. Oh ya, oh kamu kerja di kantor mana Wati? Ada Bu kantor apa ya di ujung kota ini gitu loh Bu. Oke, nah sekarang Wati mungkin bisa cerita dulu pengalaman Wati, kira-kira apa yang membuat Wati bisa ke tempat Ibu? Saya bingung sih Bu mau cerita dari mana ya. Wati boleh cerita dari mana saja senyamannya Wati. Boleh cerita dari mana aja ya Bu? Ya. Mungkin saya itu gimana ya punya pacar namanya tuh Adi. Terus ya awal-awalnya kami tuh hubungannya baik-baik aja sih Bu, kayak saling dukung gitu-gitu, kayak romantis gitu lah Bu pada umumnya. Tapi sekarang itu semenjak Adi itu apa ya dinaikin jabatannya di perusahaan itu, dia jadi kayak sikapnya tuh berubah gitu loh Bu. Jadi kayak sangat posesif, cemburuan gitu-gitu. Jadi kayak ya saya bingung. Jadi Adi pacar Wati itu berubah sejak Adi mendapat posisi baru ya di kantornya. Iya Bu, padahal dia dulu tuh kayak kayak sangat perhatian gitu loh Bu sama saya, sangat lembut juga. Dulu pacar Wati tidak begitu, tapi sangat lembut dan perhatiannya. Iya Bu, dia dulu sangat terlihat kayak sangat mencintai saya gitu loh Bu. Oke, Wati, Ibu paham apa yang kamu alami. Apakah ada lagi yang kamu rasakan atau ingin kamu sampaikan? Apa ya? Akhir-akhir ini juga dia kayak sering apa ya? Saya ngerasa dia juga sangat posesif terus kayak sering merendahkan saya gitu sih Bu. Itu yang membuat saya nggak bahagia sekarang. Kamu merasa dia posesif dan kamu tidak bahagia dalam hubungan ini. Nah, kalau begitu, Wati, apakah kamu merasa ada sesuatu yang menjanggal dalam hubungan kamu dengan Adi? Ada sih Bu. Tapi apa ya? Dia itu sekarang ini jadi kayak apa ya? Dia sering sering cemburuan, sering selalu ngawasin saya gitu loh Bu. Tapi ya Bu mungkin itu tuh kayak mungkin ada faktor-faktor gitu loh Bu
di balik dia gitu, mungkin dari tekanan dari apa ya, dari tempat kerjanya ataupun dari masalah pribadinya yang mungkin yang dia alamin gitu loh Bu, tapi dia nggak ada cerita sama saya. Jadi kamu melihat bahwa ada faktor lain juga yang mempengaruhi sikap Adi terhadap kamu. Lalu Ya, kalau kamu sendiri bagaimana perasaanmu dengan Adi? ya saya sangat sedih sih Bu sebenarnya dengan hubungan ini. Saya kan ingin hubungan ini kayak seperti dulu gitu loh Bu, baik-baik saja tanpa adanya ya sikap saling apa ya, saling posesif kayak gini loh Bu. Ini saya sangat sedih sih Bu dengan keadaan sekarang ini. Apakah perasaan sedih itu membuat kamu takut kehilangan ataupun berpisah dengan Adi? Benar begitu? Iya gitu juga sih Bu. Jadi saya sekarang ini kayak jadi apa ya, takut gitu loh buat kehilangan dia. Baik Wati, Ibu paham dengan perasaan kamu. Mungkin kamu sedih dengan sikap pacar kamu ya karena kamu sangat mencintai dia. Iya Bu, mana lagi kami tuh udah pacaran sekitar 5 tahunan gitu loh Bu. Jadi kayak itu saya sulit gitu untuk ngelepasin dia. Tapi saya juga ya apa ya, ingin dia seperti dulu gitu lah Bu. Hmm, Wati sudah pacaran selama 5 tahun ya bersama Adi ya? Iya Bu, saya udah lama sih sama dia. Jadi itu yang Hmm, membuat saya sulit apa ya, sulit sulit kehilangan dia gitu Bu. Saya juga bingung gitu antara mempertahankan atau melepaskan dia. Kamu bingung antara mempertahankan atau melepaskan dia. Mm-mm. Wati, Ibu paham dengan perasaanmu ya. Pacaran 5 tahun ya mungkin membuat kamu memang sulit untuk melepaskan Adi begitu. Nah kalau begitu apakah ada lagi yang Wati ingin sampaikan? Saya rasa cukup dulu sih Bu. Oke, Wati baik. Kalau begitu kita coba berdiskusi lebih dalam lagi ya mengenai pengalaman kamu supaya kita mendapat titik terang dari rasa sedihmu atau rasa perasaan yang kamu alami saat ini bersama Adi. Bagaimana? Boleh Bu, boleh. Oke, Wati, tadi kamu sudah bercerita banyak mengenai rasa sedih dan kecewa yang kamu rasakan karena perubahan sikap pacar kamu. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira mungkin ada pengalaman yang kamu alami akhir-akhir ini? Eh, jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa apa ya, hubungan kami ini kan awalnya baik-baik saja ya Bu, terus karena semenjak Adi itu menaik jabatan di perusahaannya itu, jadi dia kayak berubah gitu sikapnya, jadi kayak sangat posesif gitu-gitu. Namun apa ya, namun satu sisi juga saya kayak merasa sedih terus sih Bu. Dia juga sering merendahkan dan sering banget ngeritik saya gitu loh Bu. Tap- Tapi saya juga ingin kayak apa ya, lebih memprioritaskan kebahagiaan saya sih Bu sebenarnya. Lalu apa ya, Lalu, lalu ya apa ya, namun waktu itu kayak merasa tertekan gitu loh Bu dengan konflik yang apa ya, yang konflik yang Wati alami di hubungan ini gitu loh Bu. nampaknya ya Wati merasa tertekan sekali ya dengan konflik ini gitu karena begitu Wati ingin menjalani menjalani hubungan yang baik tapi nyatanya tidak demikian. Nah, apa sebetulnya yang Wati rasakan dari konflik bersama Adi? Ya saya ngerasa kesal sih Bu sama Andi, terus marah juga sih Bu sama dia. Kayak apa ya, saya selalu dikekang dia gitu loh Bu, saya nggak boleh kemana-mana, selalu diawasin gitu loh. Kan saya kan juga punya teman ya Bu, saya juga nggak boleh main sama teman-teman saya, mana lagi di kantor saya itu banyak teman-teman saya itu cowok gitu loh Bu, jadi kayak dia sangat posesif banget gitu loh Bu. Ini kayak apa ya, saya kehilangan kebebasan dalam diri saya gitu sih Bu. Oh ya, baik Wati, Ibu paham dengan perasaan kamu ya. Wati merasa sangat terkekang dan tidak bahagia ya dalam hubungan ini. Ya Bu, dia sangat apa ya, saya Adi tuh kayak sangat-sangat posesif banget gitu loh Bu sama saya. Jadi saya merasa tertekan banget di hubungan ini sih Bu. Sangat posesif. Iya dia kayak
ya gitu sih Bu, kayak setiap saya pergi kemana dia selalu ngubungin saya, bahkan kadang-kadang juga dia kayak apa ya, dia sering nyamperin ke tempat saya nongkrong gitu loh Bu, terus sering apa ya, langsung ngajak saya pulang gitu gitu, betah-betah saya gitu di depan rumah gitu sih. Jadi saya sangat kayak ngerasa sedih gitu sih Bu, kehilangan kebebasan dalam dalam berteman. Kan saya juga butuh teman ya Bu, Ya, betul, betul, betul. dia juga ngelarang kayak saya ngelakuin aktivitas di luar kami berdua gitu loh. Oke, baik Wati. Nah, untuk pengalaman seperti ini, apakah kamu sudah mencoba membicarakan atau menyampaikan hal ini kepada Adi? Belum sih Bu, saya belum apa ya, sebelum berani sih Bu untuk ngungkapin itu ke dia. Saya juga apa ya, kayak sulit untuk ngungkapin perasaan saya. Wati belum berani mengungkapkan hal ini kepada Adi dan sulit mengungkapkan perasaan Wati. Iya Bu, saya sangat apa ya, sangat sulit untuk ngungkapin ini karena dari kejadian-kejadian dulu. Kejadian dulu, kalau Ibu boleh tahu nih apa yang terjadi pada Wati sebelumnya? Ya sebelumnya itu kan apa ya, kan saya tuh melihat hubungan orang tua saya itu selalu bahagia, saling mencintai, saling mendukung itu loh Bu. Jadi saya tuh ingin berharap tuh kayak nanti kalau saya berumah tangga ingin seperti itu gitu loh Bu, ingin membangun rumah tangga yang baik, yang apa ya, yang harmonis gitu loh Bu. Nah, saya itu berharapnya rumah tangga apa ya, menjalin rumah tangga itu dengan Adi gitu loh Bu. Begitu ya, Wati. Ibu paham sekarang apa yang membuat kamu merasa ya cukup tertekan dan agak sulit juga ya menghadapi perasaan, dan ya Ibu bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini bagi kamu. Bagaimana dengan Wati sendiri? Apakah Wati sulit untuk menghadapi perasaan ini? Ya saya sangat sulit sih Bu, jadi saya kayak ngerasa terjebak gitu di antara mencintai dia, tapi suatu sisi juga saya tidak berasa bahagia gitu loh Bu berada di hubungan ini. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan sekarang. Tidak tahu atau bingung dengan apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ya Bu, saya kayak nggak ada gambaran gitu untuk apa ya, apa ya, untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh Bu, mempertahankan atau melepaskan si hubungan ini. Oke, baik-baik, Ibu paham dengan perasaan kamu, Wati. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, bagaimana menurutmu mengenai sikap Adi sendiri? Sikap dia akhir-akhir ini ya sangat membuat saya merasa tertekan ya Bu. Saya sering kali juga kayak merasa tersakiti dengan perkataan dia. Dia sering mengkritik, merendahkan saya gitu-gitu Bu. Saya jadi kayak kehilangan kebebasan dalam diri saya. Kan saya juga ingin memprioritaskan kebahagiaan saya ya Bu. Maka saya harus merasa tertekan dalam hubungan ini. Ya, betul-betul. Ibu sependapat sama kamu. Nah, kalau begitu Wati, apa sebetulnya yang kamu inginkan dari hubungan kamu saat ini dengan Adi? Ya saya ingin dia itu kembali seperti dulu lagi dulu, hubungan kami kembali baik-baik lagi, nggak ada yang posesif gitu-gitu. Ya saya itu sih Bu, ingin memperbaiki hubungan itu dan ingin apa ya, membuat diri saya ini merasa bahagia juga gitu loh Bu, nggak tertekan dengan hubungan ini gitu. Oke, Wati, baik. Ibu senang sekali ya mendengar pernyataan kamu. Apalagi pernyataan kamu di akhir bahwa kamu ingin bahagia dan tidak tertekan. Nah, kita nanti coba melihat bersama apa sebetulnya pilihan yang akan membuat kamu bahagia begitu. Benar begitu, Wati? Iya Bu. Oke, nah sekarang kita akan mencoba lebih dalam lagi untuk mencari titik terang dari persoalan kamu. Nah, begini Wati, dari tadi yang Wati sudah ceritakan mengenai pengalaman Wati bersama Adi, nampaknya terlihat bahwa Wati sangat tertekan dan sangat merasa sedih, sulit, dan juga ada perasaan kecewa ya terhadap hubungan kamu dengan Adi. Tetapi di satu sisi Wati juga menginginkan hubungan ini membaik begitu. Artinya kamu bisa membangun hubungan rumah tangga sebagaimana yang kamu harapkan, seperti kedua orang tuamu. Nah, di sini Ibu melihat bahwa ada gambaran ideal self Wati dan juga
real self Wati. Nah, Ibu tadi udah sempat menekankan beberapa poin, dan poin-poin ini harapannya bisa membantu Wati untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang Wati alami. Jadi mari kita lihat dulu ya. Baik Bu, terus gimana selanjutnya? Oke Wati, nah ini Ibu akan menjelaskan beberapa konsep yang terutama berkaitan dengan pengalaman yang Wati alami, yaitu ada yang disebut dengan ideal self dan real self. Nah, ideal self adalah bagaimana kita melihat gambaran diri kita atau yang kita gambarkan. Nah, kalau real self itu adalah sesuatu yang kita alami kenyataannya, sesuatu yang terjadi saat ini, sekarang. Nah, saat ini tadi dari cerita yang Wati sudah sampaikan, nampaknya Wati sedang berada dalam dua situasi ini, yaitu ideal self dan real self. Jadi Wati sedang menghadapi situasi apa yang ingin Wati gambarkan dan situasi yang Wati hadapi saat ini. Ideal self sama real self tuh gimana ya Bu maksudnya Bu? Oke, jadi begini Wati ya, baik Ibu akan jelaskan. Jadi ideal self itu adalah sesuatu yang kamu gambarkan, kamu inginkan, kamu harapkan. Sedangkan kalau real self itu sendiri adalah sesuatu yang saat ini benar-benar terjadi dengan kamu. Nah, semisalnya untuk pengalaman kamu saat ini, ideal self Wati adalah seperti yang tadi beberapa kali Wati ceritakan, adalah Wati menginginkan hubungan dengan Adi itu berjalan harmonis, hubungannya juga saling mendukung, saling mencintai seperti yang Wati inginkan, yang Wati lihat pada orang tua Wati. Nah, itu adalah gambaran Wati terhadap orang tua Wati, ingin Wati jalani juga dengan hubungan bersama Adi. Itu ideal self ya Wati. Sedangkan real self adalah sesuatu yang Wati alami saat ini dengan Adi. Nampaknya hubungan Wati sama Adi saat ini tidak begitu baik karena pada bahwasanya ternyata Adi cemburu berlebihan, mengkritik, bahkan pun membuat Wati kadang-kadang tidak bahagia ataupun terkekang dengan hubungan ini begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ideal self dan real self yang sedang dialami oleh Wati saat ini. Oh begitu ya Bu. Oke. Mungkin saya sekarang ini sedang menghadapi situasi yang namanya real self itu ya Bu. Saya sedang Ya, berada di situasi yang hubungan saya tidak baik-baik gitu ya Bu. Iya. Betul. Oke Wati, tidak apa-apa. Nah ini kesempatan untuk Wati untuk bisa kita sama-sama nanti melihat apa yang terbaik. Nah pertama-tama begini Wati, yang perlu dilakukan adalah, karena tadi Wati juga sudah mengatakan bahwa ada dalam situasi itu, lalu apa yang ingin kamu selesaikan saat ini? Tentunya saya ingin selesaikan yang saya hadapi sekarang sih Bu, hubungan saya yang tidak baik-baik dengan Adi ini gitu sih Bu. Baik Wati, jadi Wati ingin menyelesaikan real self-nya Wati ya? Iya Bu. Oke, baik Wati, begini. Kalau begitu sekarang mari kita lihat beberapa pilihan ya. Kalau Wati sudah merasa oke dengan pilihan real self itu, oke kita lihat pilihan pertama. Nah, pilihan pertama nih, Wati bertahan dengan Adi, tetapi dengan konsekuensinya adalah kamu akan merasa menderita sakit hati ya. Kamu tahu sendiri kan perlakuannya. Itu pilihan pertama. Lalu kita ke pilihan kedua. Pilihan kedua, kamu putus dengan Adi dan fokus pada pekerjaan. Tetapi kamu juga perlu menerima konsekuensi ya, mungkin dalam beberapa waktu kamu akan merasa kesakit hati, sedih, kecewa, atau mungkin merasa kesepian. Itu yang kedua ya Wati. Lalu kita ke pilihan ketiga. Nah pilihan ketiga ini kamu bertahan dengan Adi dan mencoba untuk membuatnya berubah. Tetapi di sini mungkin kamu yang akan memiliki upaya yang lebih, dan mungkin itu akan menimbulkan kelelahan buat kamu karena kamu mencoba untuk membuat dia berubah. Lalu kita ke pilihan keempat ya. Nah pilihan keempat itu kamu meninggalkan Adi, lalu kamu memulai hidupmu yang baru ya, bisa saja kamu menemukan orang baru begitu. Tetapi ya itu tadi, kamu harus memulai dari awal. Ya sih Bu, saya juga paham sih Bu. Jadi
saya juga sulit sih Bu untuk memutuskan mana yang harus saya pilih. Ya, ya Wati, Ibu mengerti dengan perasaan kamu ini bukan pilihan yang mudah. Mari kita pikirkan bersama-sama ya, mana yang akan memberi kamu kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang. Oke. Mungkin setelah saya pikir-pikir ya Bu, dari pengalaman tadi yang sudah saya ceritakan, saya alami, terus dari pertimbangan-pertimbangan yang Ibu berikan tadi, pilihan itu, mungkin saya ya, akan mengambil pilihan untuk memutuskan si Adi dan ingin memulai semua itu dari awal lagi gitu loh Bu. Baik Wati, pilihanmu adalah meninggalkan Adi dan memulai dari awal. Oke, mari kita tinjau apa yang menjadi konsekuensi dari pilihan ini. Yang pasti yang tadi seperti Ibu sudah sampaikan, mungkin kamu akan memulai dari awal dan ya mungkin akan untuk sementara waktu kamu mengalami ya kesepian yang tadinya sering bersama ataupun menghabiskan waktu bersama dengan Adi itu akhirnya tidak lagi mengalami hal seperti itu begitu. Nah, yang paling penting adalah Wati, ketika kamu memilih sebuah pilihan, kamu perlu bertanggung jawab dengan pilihan kamu ini. Artinya pertanggungjawaban itu adalah kamu menyadari segala konsekuensi yang terjadi, begitu. Gitu ya Bu. Saya juga pastinya sangat sulit sih Bu itu buat saya sih Bu. Tapi ya saya harus dapat menghadapi apa ya konsekuensi yang telah diberikan dari putusan itu sih Bu. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati semua itu dengan diri saya, dengan demi kebaikan saya juga kan Bu, buat membahagiakan diri sendiri. Nah, itu poin penting Wati. Ibu senang sekali ketika mendengar ya pernyataan kamu bahwa bagaimana kamu juga memprioritaskan untuk kebahagiaan kamu sendiri. Nah, niat yang baik itu pasti akan mendapat jalan yang baik juga. Ibu yakin kalau memang kamu sungguh berusaha untuk memulai dari awal dan kamu juga bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang terjadi, kamu pasti akan bisa melewati dengan baik. Dan Ibu yakin kamu memiliki banyak kesempatan untuk lebih bahagia dan juga lebih menikmati hidupmu. Ya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima konsekuensi yang menjadi keputusan saya itu sih Bu. Baik. Baik Wati, Ibu sangat mengapresiasi ya keberanian kamu. Nah sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin mendengar dari Wati apa yang menjadi rangkuman singkat dari sesi kita hari ini. Oke, mungkin dari awal tadi kan saya datang ke sini kayak saya cerita kalau pacar saya itu berubah saat dia mendapatkan posisi baru, dia menjadi posesif dan sebagainya. Tapi setelah dan situ juga dia merendahkan, saya merasa tertekan tuh Bu. Namun setelah melakukan konseling ini dan mempertimbangkan pilihan tadi, jadi saya lebih memikirkan bahwa saya itu akan memutuskan hubungan dengan Adi dan ingin memulai hidup baru dari awal lagi, mungkin dengan orang baru atau bagaimana. Dan saya juga akan bertanggung jawab dan berusaha untuk menghadapi dan menerima konsekuensi yang terjadi gitu sih Bu. Oke, baik Wati, terima kasih untuk rangkuman singkat dan kamu sudah mengatakan sejak awal dan juga bagaimana setelah kamu mengalami perubahan dan Ibu sangat yakin kamu pasti bisa melewati semuanya ini dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri ya Wati, Ibu ingin sekali lagi mengkonfirmasi mengenai pilihan kamu tadi, mengenai pilihan kamu untuk meninggalkan Adi dan juga konsekuensi yang akan kamu hadapi di kemudian hari. Bagaimana? Apakah kamu sudah yakin untuk meninggalkan Adi dan memulai segala sesuatunya dari awal? Ya, semoga saya yakin. Yakin sih Bu, yakin. Oke. Yakin bisa menghadapinya. Kamu pasti bisa. Nah, Ibu senang sekali loh, sangat berterima kasih untuk keberanian, lalu keputusan-keputusan yang diambil oleh Wati dan juga pilihan-pilihan yang tadi dibuat ya walaupun memang tidak mudah tetapi Wati berani untuk mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup Wati. Ini juga kan berkaitan dengan kamu di masa depanmu nanti. Kalau kamu mengalami tidak bahagia dari sekarang, lalu bagaimana masa depanmu, dan juga kamu memilih untuk fokus pada ya
kebahagiaan kamu di masa yang akan datang, dan itu adalah sebuah pilihan yang saya rasa perlu dipertimbangkan dengan baik, dan juga bagaimana kamu juga berani untuk menanggung segala konsekuensi yang terjadi atas pilihan kamu sendiri. Dan yakin kamu bisa melakukan ini semua dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima segala konsekuensinya agar hidup saya lebih bahagia lagi. Bu, nanti misalkan kalau saya ingin cerita-cerita lagi dengan Ibu, apakah boleh? Sangat boleh, Wati. Ruangan ini terbuka untuk kamu. Tapi sebelumnya kontak Ibu dulu ya. Mungkin Ibu ada janjian sama klien lain. Mungkin ya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena udah membuka pemikiran saya, udah membantu saya untuk menemukan putusan-putusan, dan saya jadi sekarang udah mempunyai putusan dan bisa mengakhiri hubungan ini juga, dan bisa menerima, ya nanti bisa berusaha menerima konsekuensi yang ada itu sih, Bu. Baik, Wati, sama-sama. Ibu yakin apapun pilihan kamu itu adalah pilihan yang terbaik yang membuat kamu akan menjadi semakin bahagia. Ibu juga berterima kasih untuk kepercayaanmu terhadap Ibu. Sekali lagi Ibu menyampaikan bahwa ruangan ini terbuka untuk kamu kalau kamu memang ingin datang untuk menghubungi Ibu, dan juga untuk sekedar sharing atau ngobrol-ngobrol sedikit. Oh ya, kalau boleh tahu setelah ini kamu kemana? Saya mungkin pulang dulu sih, Bu, ngambil barang terus baru ke kantor. Oh iya, masih ada jam ke Ya, kantor masih ya ada. hari ini. Oke, Wati, dengan demikian kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini ya, Wati. Terima kasih dan hati-hati ya nanti di jalan. Oke, saya terima kasih banyak juga ya, Bu. Saya permisi, Bu, saya Iya, pamit. Mari, terima Bu. kasih. Hati-hati Mari. ya, Mari, Wati. Bu. Selamat siang.